Selamat pagi adik-adikku sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah masuk atau sudah bergabung pada video pembelajaran kali ini. Mata kuliah kita yaitu kalkulus pada pertemuan 2 ini bicara mengenai sistem koordinat ya. Saya share screen biar oke, saya sudah siapin materinya. Baik, kita lihat apa itu sistem koordinat ya. Sistem koordinat adalah sistem koordinasi kartesius ya yang terdiri dari dua garis real, satu mendatar dan satu lagi tegak. Sedemikian sehingga keduanya berpotongan pada titik nol dan kedua garis tersebut. Dari kedua garis ya, dua garis tersebut dinamakan sumbu-sumbu koordinat berpotongan diberi label 0 berpotongannya titik dan disebut titik asal. Menurut aturan garis yang mendatar dinamakan sumbu X dan yang tegak dikatakan sumbu Y. Setengah bagian lagi positif dan dari sumbu X ke kanan, setengah bagian positif sumbu Y ke atas. Oke. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4, yaitu disebut kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat gambarnya. Ya, ini yang tadi dikatakan sumbu X yang mendatar, ini mendatar. Ini yang tegak. Oke, ini tegak ya. Yang kuadran pertama, ini yang positif. Y X positif, Y positif. Ya. Kuadran kedua, ini kuadran kedua, X-nya yang negatif, Y positif. Ini kuadran ketiga, X dan Y-nya negatif. Kuadran keempat, X positif, Y-nya negatif. Ini kuadran keempat. Oke, yang tadi katanya setengah bagian ini positif, ya ini positif ke kanan untuk X dan positif ke atas untuk sumbu Y. Oke. Berarti ke kiri ini negatif, ke bawah ini juga negatif. Kita lanjut. Penjelasan sumbu koordinat, tiap titik P ya pada bidang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat-koordinat kartesius. Jika garis mendatar dan tegak melalui masing-masing sumbu X dan sumbu Y di A, dan maka P mempunyai koordinat AB. Ini kita sebut AB, suatu pasangan teratur bilangan-bilangan karena akan berbeda jika urutan bilangannya dibalik. Bilangan pertama A adalah koordinat X atau asisi. Bilangan kedua B atau koordinat Y atau kita sebut koordinat. Sebaliknya ambil sembarang pasangan berurut AB untuk bilangan realnya. Oke. Garis tegak melalui A pada sumbu X dan garis ini garis mendatar ya. Ini garis mendatar. Oke, ini garis tegak. Yang ini tegak ya. Oke. Garis mendatar melalui A pada sumbu X dan garis tegak melalui B pada sumbu Y bertemu di titik P yang koordinatnya adalah AB. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini tadi yang B, ya ini tadi yang A. Bertemu, ini koordinatnya, maka ini AB. X ada di A, A-nya ada di X, B-nya ada di Y. Oke, cara bacanya ini untuk X, ini untuk Y. Berarti XY ya. Baik, saya lanjut. Yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu.
Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran, sedangkan jarak terhadap titik pusat lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran dengan pusatnya adalah P dan jari-jarinya adalah R. Nah, ini titik pusat nih. Oke. Ini yang kemarin. Ini kita sebut jari-jari. Ya. Tapi kalau dia panjang sampai ke sini, ini kita sebut namanya diameter. Oke. Berarti diameter itu sama dengan atau 2 kali R. Nah, berarti R itu sama dengan setengah dari diameter. Nah, ini rumus yang sudah lama kita pahami, ya kan? Sekarang kita lanjut. Persamaan lingkaran, yang pertama persamaan lingkaran dengan menggunakan definisi lingkaran, persamaan lingkaran dapat dirumuskan pada bidang kartesius asal diketahui atau dapat ditentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Itu berikut rumusannya. Persamaan lingkarannya kita sebentar, saya coba. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 ya. Bukan O tapi 0,0. Oke. Dan berjari-jari misalnya R. Ini belum tadi ya. Oke. Di titik P, XY terletak pada lingkaran. Perhatikan segitiga OPQ digambar di bawah nih. Oke, maka X tambah Y sama lingkaran berpusat di. Nah, jadi gini. Jadi ini kalau dia pada rumus Pitagoras, ya ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Kan Pitagoras ya. Oke. Maka ini juga X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, F pangkat 2. Oke. Nah, jadi berpusat dan persamaan lingkarannya berpusat di titik 0,0 berjari-jari R. Nah, ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Kita ambil contoh.
Tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik 0,0 dan jari-jarinya 5. 5 lah kita bilang. Bukan 5 cm atau 5 meter ya, tapi 5 saja. Maka ini kita jawab X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Oke. Maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, 5 kali 5 adalah 25. Ini jawabannya. Nah, kenapa ini tidak di X pangkat 2 dipangkatkan jadi apa? Ya X kali X, Y pangkat 2 dipangkatkan jadi apa? Y kali Y, tetap Y pangkat 2, X pangkat 2. Kalau tadi 5, 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25 gitu. Makanya karena ini konstanta bisa kita operasikan. Oke. Nah, ini tadi kalau dia pusat lingkarannya, ini PY-nya, PY. Jadi yang kita cari itu adalah ini untuk apa? Mencari Pythagoras tadi. Oke. Saya lanjut aja. Oke. Persamaan lingkaran kedua adalah lingkaran dengan pusat AB dan jari-jarinya R. Persamaan lingkaran dengan pusat AB dan jari-jarinya diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan menggunakan teori pergeseran. Jika pusat 0,0 dan berjari dengan menggunakan teori pergeseran, maka AB ya titik X bergeser ke titik X tambah A, Y tambah B. Nah, kita peroleh persamaannya. X aksen sama dengan, ini persamaan yang pertama, ya. X tambah A, maka X sama dengan X aksen kurang A. Persamaan keduanya, Y aksen sama dengan Y tambah B, pergeserannya Y sama dengan Y aksen kurang B. Nah, jadi ini adalah dua persamaannya. Maka persamaan lingkarannya menjadi, ini X pangkat 2 kurang A, ini dalam kurung ini pangkat 2. Ini juga pangkat 2, pangkat 2. Nah, ini persamaannya ya. Oke. Ini kalau kita lihat pergeseran. Jadi tadi lingkarannya di sini ya mengalami pergeseran kemari ya. Pusatnya. Pusat AB ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini yang perlu kita pahami yang C ini, bentuk umum persamaan lingkaran dari persamaan lingkaran yang berpusat di AB dan berjari di R, yaitu jadi kalau kita analogikan, misalnya bentuk umumnya itu ini bentuk umumnya ini X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini kan yang di sini tadi ya. Oke, kita lanjut saja. Ya. Sudah habis proses ini kita mau menentukan yang namanya persamaan umum ya. Maka persamaan umum yang pertama ya, X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke. X pangkat 2 dikurang 2AX min A pangkat 2 itu tambah A pangkat 2 karena min kali min adalah positif. Tambah Y pangkat 2 dikurang 2B tambah B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke. Kita samakan saja, kita ambil yang sama atau kita urutkan berdasarkan koefisien yang lebih kecil. X pangkat 2 X baru Y pangkat 2. Kan ini koefisiennya.
Baru dikurang 2 AX dikurang 2 BY. Oke, tambah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 yang positif jadi negatif, R pangkat 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama. Atau dapat ditulis oke. Atau dapat kita tulis sebentar ya. X pangkat 2 atau dapat ditulis ya, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini sama juga. Oke. Selanjutnya kita perhatikan persamaan 1 dan 2. Perhatikan persamaan 1 dan 2. Yang mana 1, yang mana 2? Ini yang ini yang 2. Ini yang 1 ya. Maka min 2A itu min 2A sama dengan A. Min 2B sama dengan B. Atau A itu min setengah. B juga min setengah. Inilah yang kita sebut dengan pusat ya. Lingkaran. Oke. Pusat lingkarannya adalah min setengah A, min setengah B. Ya. Sehingga kita lanjut lagi, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang R pangkat 2 sama dengan C. Nah, rumus ini yang kita lanjutkan dengan atau yang disebut dengan rumus ABC. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C. Atau R sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C. Kenapa bisa jadi akar? Ini pangkatnya hilang, ya kan? Jadi hilang. Atau R sama dengan min setengah A pangkat 2 tambah min setengah B pangkat 2 dikurang C. Ya. Oke. Sehingga bentuk umum persamaan lingkarannya adalah bentuk umum R sama dengan akar dari min setengah A pangkat 2 tambah min setengah B pangkat 2 dikurang C. Oke. Ini bentuk umum persamaannya.
Oke, untuk lebih mudah, saya akan ambil sebuah contoh. Ya. Oke. Contohnya adalah, tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran. Oke. Pusat dan jari-jari lingkaran. Oke, sebentar. Ya, kita coba jawab nih ya. Persamaannya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4Z kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini boleh dibuat X juga, X atau Y ya. Ini X saja lah ya, X ya. Ini kan X pangkat 2 bedanya. Ya, kita jawab. Yang pertama kita tentukan dulu pusat. Pusat lingkaran. Oke. Rumus untuk mencari pusat lingkaran adalah min setengah A, min setengah B. Ini rumusnya. Oke. Yang mana A, B, C, D? Nah, ini perlu kita lihat dulu. A sama dengan min 4. B sama dengan min 2. C sama dengan min 20. Berarti min setengah dari minus 4. Min setengah dari minus 2. Oke. Oke. Min positif. Setengah kali 4 adalah 2. Min positif. 2 bagi 2 adalah 1. Maka titik pusatnya adalah titik pusat nih. 2,1. Oke. Sekarang kita lanjut jari-jari ya. Jari-jari rumusnya adalah R sama dengan akar dari min setengah A pangkat 2 tambah min setengah B pangkat 2 kurang C. Sudah dapat min setengah A-nya? Sudah. Tahu kalau kita mau sederhanakan rumusnya tadi bisa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C. Kita masukkan. A-nya tadi 2 pangkat 2 tambah 1 ya. 1 di sini. Pangkat 2 dikurang
2 nih. Dikurang minus 20. Maka 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1. Min jadi positif, tambah 20. Maka 4 tambah 1, 5 tambah 20. Jadi 25. R sama dengan 5. Oke. Akar 25 adalah 5. Ya, itu cara menentukan jari-jari. Ya, dari persamaan tadi. Oke. Saya pikir tidak ada yang perlu, tidak ada yang susah ya. Jadi kita bisa lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah parabola ya. Ya. Oke, parabola itu bentuk persamaan parabola adalah fungsi kuadrat yang ditulis dengan y ax tambah bx tambah c yang tidak sama dengan 0. Nah, ini ax pangkat 2 ya. By ya, by ax atau by ya, by. Ya, jangan bingung. Sifat parabola yang pertama, parabola terbuka ke atas jika A lebih besar 0 dan terbuka ke bawah jika A lebih kecil 0. Yang berikutnya, parabola memotong sumbu X pada sumbu Y pada X sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y adalah 0, C. Oke. Diskriminan D sama dengan B pangkat 2 kurang 4A. Ya, sumbu simetrinya min B per 2A. Oke, ini titik ekstremnya min B per 2,A, 2A, atau min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Untuk A lebih besar 0, maka titik ekstrem adalah minimum, dan untuk A lebih besar 0, maka titik ekstrem adalah titik maksimum. Oke. Ini singkat saja. Yang perlu kita pahami adalah ya, ini pangkat 2 nih ya. Sebentar. 3 berarti ya. Pangkat 2. Oke, sifat parabolanya adalah jika persamaan dengan Y sama dengan 3X pangkat 2 kurang 6X tambah 3, sifat parabolanya terbuka ke atas karena 3 lebih besar dari 0, 3X pangkat 2 menyinggung sumbu X, dan diskriminannya ada D-nya min 6. Ya, min 6. Ini pangkat 2, kena rumusnya ya. Kurang 4 kali 3 kali 3. Di mana 4 kali 3 kali 3? Ya A, B-nya ya kan. Oke. Sama dengan 0. Oke. Mempunyai sumbu simetrinya min ini 2X pangkat 2 atau X sama dengan 1. Ya, sehingga memotong di Y 0,3 mempunyai titik minimum. Oke, ini kira-kira gambarnya. Ya, ini bentuk gambarnya. Terbuka ke atas, ini terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah itu kayak gini ya. Oke, itu dapat membedakan. Ya, itu aja mengenai sistem persamaan koordinat. Ya, khususnya pada pertemuan 2 ini. Saya pikir nggak ada yang sulit. Untuk itu adik-adik bisa selesaikan post testnya. Post test. Soal yang pertama. Oke. Sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat
P 0,0 dengan jari-jari 6. Maka persamaan lingkaran tersebut adalah yang kedua. Tentukanlah titik pusat dan jari-jari dari persamaan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 8X tambah 18Y tambah 72 sama dengan 0. Yang ketiga, jari-jari dan pusat lingkaran yang memiliki persamaan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 4X. Oke, ini saya hapus dulu. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 4X kurang 6Y kurang 12 sama dengan 0. Oke. Ya, ini soal post test yang adik-adik harus selesaikan. Jangan lupa untuk menulis ini di buku post test dan nanti dikirim di link. Oh ya, untuk absennya nanti adik-adik bisa lihat di link Google Classroom. Sudah saya jelasin ya. Baik, itu saja. Terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap jaga kesehatan, ya. Yang pastinya itu mudah-mudahan kita dapat bertemu secara langsung di tatap muka di dalam kelas. Itu saja dari saya. Selamat pagi, salam sehat.